kita mau belajar tentang hidrolisis garam ya. Oke. Langsung mulai aja deh ya. Jadi sebelum aku masuk ke hidrolisis garamnya itu sendiri, aku mau nge-review lagi tentang asam dan basa, karena itu berkaitan, si hidrolisis garam tuh berkaitan erat dengan si asam dan basa itu. Nah, jadi di asam itu kan ada yang namanya asam lemah sama basa lemah, terus ada asam kuat basa kuat. Itu kalian harus hafal dulu ya, yang siapa aja asam lemah dan siapa aja asam kuat, terus siapa aja basa lemah dan siapa aja basa kuatnya. Bentar, aku cari dulu ada nggak. Nah ini ya, kalian harus hafal di poin-poin siapa saja yang kuat dan siapa saja yang lemah untuk asam dan basa, karena nanti itu berkaitan erat di sini gitu, di hidrolisis garam gitu. Oke, kita langsung ke inti ini ya. Jadi garam itu sendiri berasalnya dari mana? Kalau di kimia istilah garam itu adalah hasil reaksi dari asam sama basa. Jadi kalau asam direaksikan dengan basa, ini akan menghasilkan garam dan air itu. Jadi misalnya asamnya kita ambil asam klorida gitu misalnya ya, HCl. Terus basanya kita ambil contohnya NaOH gitu. Nah, ini nanti hasilnya apa? Ini dipecah dulu aja. H+ sama HCl-, terus Na+ sama OH- ini dipecah. Terus pasangannya ganti nih, plus sama minusnya ganti, tukeran itu. Jadi hasilnya adalah NaCl dan H2O yang biru gitu. Nah, inilah si garamnya. Kalau kita kan istilah garam ya si garam dapur itu NaCl kan, tapi kalau di kimia lebih luas lagi. Misalnya lagi kita ambil contoh asam cuka misalnya CH3COOH, terus direaksikan dengan misalnya kalium hidroksida gitu. Nah, ini nanti dipecah CH3COO- dan H+, terus KOH nya juga K+ sama OH-. Nah, terus ditukerin pasangan positif sama negatifnya gitu, dipasangin ulang. Nah, kayak gitu. Jadi nanti hasil reaksinya CH3COO ditambah H2O. Nah, inilah si garamnya itu ya. Jadi asalnya garam di hidrolisis itu dari maksudnya garam di sini adalah dari hasil reaksi antara asam sama basa gitu. Nah, nantinya si garam ini bisa terhidrolisis. Hidrolisis itu sendiri kalau aku nggak salah pengertiannya tuh si garamnya ini nanti ketika bereaksi dengan air, nah yang ini nih kayak gini, nanti bisa jadi sesuatu lagi nggak gitu, berlaku reaksi reversibel apa enggak gitu, bisa bolak-balik apa enggak. Nah, kalau misalnya makanya tadi kan aku ngulang lagi ke bagian yang asam lemah basa lemah kan. Nah, kalau si garamnya ini berasal dari sesuatu yang lemah, nanti itu bisa sama air tuh bisa bereaksi lagi, bisa terjadi hidrolisis gitu. Jadi kayak gini nih, si CH3COOH tadi kan CH3COOK ini kan berasal dari asam cuka yang merupakan asam lemah kan. Nah, nanti si bagian lemahnya ini CH3COO- dia bisa bereaksi lagi dengan H2O gitu. Nanti ini terurai lagi jadi OH- sama H+. Nah, makanya nanti ada di dalam larutan ini kan ada ion ini lupa aku bilang. Di dalam larutan garam CH3COO kan nanti ada ion CH3COO- sama
K+ kan. Nah, nantinya ini kalau bereaksi dengan air, si ion-ion ini bisa bereaksi nggak gitu, terhidrolisis apa nggak, bereaksi dengan air nggak. Nah, yang berasal, ion yang berasal dari sesuatu yang lemah itu yang bisa bereaksi. Jadi si CH3COO- dengan air akan menjadi CH3COOH balik lagi plus OH-. Nah, sementara si K+ ini kan tadi berasalnya dari KOH kan, yang mana KOH ini adalah asam basa kuat. Nah, kalau dia berasalnya dari sesuatu yang kuat, ini tidak terjadi reaksi gitu. Tidak bereaksi atau dalam hal ini tidak terhidrolisis gitu. Nah, akibatnya nanti lihat di bagian sini ya. Kalian ngelihat di sini ada ion OH- karena ion OH- ini kan penanda bahwa dia bersifat sebagai basa, berarti larutan yang mengandung garam CH3COOK itu dia sifatnya basa karena ada hidrolisis dari ion CH3COO- itu yang menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida gitu. Nah, untuk menentukan apakah garamnya itu bersifatnya asam atau basa, itu dilihat dulu si ion-ion yang terlibat di situ, si ion-ion garamnya itu berasalnya dari kuat apa dari lemah gitu. Misalnya kalau yang tadi contoh NaCl nih, HCl itu kan asam kuat, terus NaOH juga asam kuat. Jadi ini nanti sama-sama kuat, dia sifat garamnya netral atau pH-nya 7 gitu. Terus misalnya CH3COOK berasalnya dari asam yang lemah sama basa yang kuat. Nah, yang kuat itu yang menang, berarti sifatnya bersifat basa gitu, garamnya bersifat basa. Contoh lagi misalnya apa ya, Al2SO4 3 kali gitu misalnya, kayak gini, Al2SO4 3 kali. Al nya ini sendiri, Al3+ nya itu berasal dari AlOH 3 kali yang merupakan basa lemah kan. Terus ini berasal dari asam sulfat, yaitu asam kuat. Berarti nanti garam si Al2SO4 3 kali ini atau garam aluminium sulfat ini dia akan bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari 7 gitu. Jadi menentukan sifat garamnya bersifat asam atau basa itu dilihat dari ion-ionnya itu berasalnya dari siapa gitu. Dari dari kuat sama kuat, apa kuat sama lemah. Nah, nanti kalau sesama kuat itu nanti sifatnya netral. Kalau satu lemah satu kuat berarti sifatnya ngikutin yang kuat. Nah, kalau lemah sama lemah gimana? Misalnya NH4 2 kali S gitu ya. Gini. Ini kan berasalnya dari NH4 plus sama H2S. S2-. NH4-nya itu dari NH4OH sama S-nya dari H2S. Nah, ini sama-sama lemah kan? Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau sama-sama lemah, ini bandingkan, lihat nilai Ka sama Kb-nya gitu. Nanti kan si NH4OH punya Kb, H2S punya Ka. Nah, ini nanti bandingkan. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, nanti garamnya bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, dia bersifatnya basa. Terus kalau Ka-nya sama dengan Kb, dia sifatnya netral gitu. Jadi kalau sesama lemah itu lihat nilai tetapan asam sama tetapan basanya gitu. Lihat siapa yang lebih besar gitu. Kira-kira itu sih untuk konsep hidrolisis. Ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut dulu. Oke.
Nah, ini aku ngambil soal dari kalian ya, yang tadi dikirim di channel. Misalnya kayak gini nih, pertanyaannya, yang garamnya bersifat asam yang mana? Nah, gampangnya gini aja, lihat di sebelah kanan, ada yang membawa sifat asam itu kan H+ kan. Nah, lihat aja di ruas kanan siapa yang punya H+. Di sini yang punya H+ kan reaksi nomor 3 sama nomor 4 kan. Ya udah, itulah jawabannya. Itu dari situnya aja, lihat ruas kanannya aja ada nyiriinnya kalau nggak ada H+ berarti dalam bentuk H3O- ya. Ini dua hal yang sama, ini sama-sama asam. Jadi nyiriinnya gitu aja. Mau lihat asam atau basa, lihat aja dari ruas kanannya ada siapa di situ gitu. Nah, kita lihat lagi soal yang lain. Nah, ini misalnya nomor 4. Diminta yang mana yang membirukan kertas lakmus. Kalau membirukan kan berarti kan dia bersifatnya basa kan. Nah, cari yang basanya, garamnya berasal dari basa kuat tapi asamnya asam lemah gitu. Nah, kalau yang A, yang kuat itu si asamnya, ini yang kuatnya. Jadi dia bersifatnya asam gitu. Yang B, ini jawabannya yang B ya. Dari KOH basa kuat sama HCN asam sianida. Itu asamnya asam lemah, berarti itu jawabannya. Kalau yang C, basanya memang basa kuat Na-nya, tapi Cl-nya itu berasal dari HCl, yaitu asam kuat, makanya kuat sama kuat bukan. KCl juga bukan karena kuat sama kuat bukan gitu. NH4Cl juga bukan, kenapa? Karena basanya lemah tapi asamnya kuat gitu. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan kah untuk yang model soal kayak gini? Oke, kalau belum ada. Nah, kalau kita ngomongin asam dan basa pastinya berkaitan dengan menghitung pH kan ya. Nah, untuk perhitungan pH hidrolisis, pH garam itu tergantung sama tadi, dia garamnya berasal dari anion sama kation dari asam dan basa yang bagaimana gitu. Tadi kan kalau asam kuat sama basa kuat, ini nggak perlu dihitung lagi, pH-nya langsung otomatis 7 atau netral. Tapi kalau misalnya berasal dari asam kuat dan basa lemah, ini nanti pH-nya lebih kecil dari 7 karena ngikutin yang kuat kan asamnya. Asamnya kuat berarti pH-nya nggak ada suaranya. Ada, Kak. Udah join audio apa belum? Oke, lanjut ya. pH-nya 7. Nah, kalau misalnya tadi contohnya NH4Cl gitu, pH-nya berapa? Nah, ini pakai rumus di H+-nya pakai rumus yang dihidrolisis. Di akar dari KB KW KW per KB kalikan dengan molaritas garamnya. Tapi bukan molaritas garam sih. Ini molaritas kation si positifnya. Jadi kalau misalnya NH4 2 kali SO4, nah ini yang molaritas ini harus dikalikan sama angka 2 di sini karena dia ada valensinya 2 gitu. Jadi harus dikaliin. Nah, terus yang ketiga, kalau berasalnya dari asamnya lemah tapi basanya kuat, ngikutin yang kuat kan, nanti pH-nya lebih besar dari 7. Nah, nilai OH-nya itu akar dari KW per KA kalikan dengan molaritas garam. Atau dalam hal ini berarti yang di sini molaritas
anion atau si negatif, si ion negatifnya. Tetap harus dikalikan dengan valensinya 2, valensi si anionnya itu. Itu. Terus juga yang ke ini kan 1, 2, 3. Nah, yang keempat, kalau berasalnya dari asamnya asam lemah, terus basanya basa lemah, ini kan nilai pH-nya tergantung sama Ka sama Kb kan. Nah, nanti H+-nya adalah langsung akar dari, aduh lupa. Seingatku akar KW kali KA per KB sih, Kak. Iya, ya, sama. Bener kan? Iya kan, bener kan? Tadi ada KW per KB dikali KA. Iya kan? Iya, bener. Iya. Ya, itu. Jadi langsung rumusnya kayak gitu. Jadi nggak tergantung sama molaritas si garamnya itu. Oke, thank you udah bantuin. Jadi nih ya, ada 3 rumus baru di sini. 1, 2, 3. Nah, ngitung pH-nya berapa yang ngikutin kayak kemarin pas di asam basa. pH adalah min log OH min sama POH adalah pH min log OH min. pH min log H plus sama POH min log OH min. Dan pH ditambah POH sama dengan 14 ini. Terus di sini ada KW kan. Nah, KW itu 10 pangkat min 14 nilainya. Rumus yang pH di asam basa kemarin. Itu. Misalnya aku ngambil soal nomor 2. Konsentrasi dari NH4Cl 0,4 m berarti kan molaritas garamnya 0,4 m, terus dikasih KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, nanti ini berapa pH-nya gitu kan. Nah, ini karena dia NH4Cl yang punya kuatnya adalah asamnya, berasal dari asam kuat, berarti kita tuh ngitung H+-nya gitu. Karena sifatnya asam, kalau asam kan hitung H+-nya kan. Nah, H+-nya itu akar dari KW per KB kali molaritas garam. Jadi H+-nya akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali molaritas garamnya itu kan 0,4 tuh, berarti 4 10 pangkat min 1. Jadi H+-nya akar dari 4 kali 10 pangkat min 10 ya, pangkat min 10. Jadi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya pH adalah min log 2 kali 10 pangkat min 5. Itu. Jadi pH-nya 5 dikurangi log 2. Gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Kak, permisi Kak, saya boleh bertanya Kak? Yang dimaksud valensi itu apa ya Kak ya? Bentar, aku cariin soal yang ada valensi. Tidak ada contohnya, kalau gitu aku ngarang soal aja ya. Misalnya ada garamnya kayak tadi tuh Al2 SO4 3 kali. Nah, ini kan kalau dipecah kan jadi ada Al 3 plus tambah SO4 2 min kan gitu. 2 min 3. Nah, ini kan dikali 2 nih molaritasnya. Jadi nanti kalau ngitung, misalnya ini molaritasnya 0,4 molar gitu ya. Terus ada nilai KB-nya sekian gitu. Nggak tahu berapa. Nanti H plusnya itu akar dari KW per KB kali 2 kali 0,4. Karena 2-nya itu berasal dari ini. Itu. Paham nggak? Itu valensinya maksudnya. Iya Kak, paham. Jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya nih,
Misalnya nih ya, aku ngambil contoh FeCl3 gitu. Nah, ini kan terurainya jadi Fe3 plus sama 3Cl-nya. Aku mau nanya, pas ngitung H plus, nanti akar KW per KB kan, dikali satu angka di sini kan, molaritas. Nah, ini dikali 3 apa enggak? Enggak. Enggak. Enggak ya, enggak ya, karena apa? Karena ini di sini enggak, yang punya valensinya tetap 1, karena ini si Cl-nya yang punya 3 kan. Itu. Jadi dikalinya itu kalau angkanya tuh nempel sama yang si lemahnya itu. Gitu ya. Jadi jangan asal kali dengan angka yang ada di sini gitu. Tentang ada 3 terus di sini kali 3. Jadi ini nggak dikaliin gitu. Ya. Oke. Berarti cukup jelas deh bagian itu. Mau tanya, kalau reaksi pendesakan logam itu masuk di bab apa? Itu tuh nanti kalian bakal belajar tentang reaksi asam basa yang hubungannya sama kelarutan. Nah, pendesakan logam tuh maksudnya nanti jadi ada apa? Endapan gitu, nanti makanya hubungannya sama kelarutan. Jadi di bab kelarutan tuh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat di kelarutan. Nah, kalau tentang peluruhan apa tuh? Kalau peluruhan bukannya fisika ya? MTK wajib nggak sih, Kak? Yang aplikasi barisan dan deret. Iya, itu barisan dan deret itu mah. Kalau di kimia berarti ya yang nyambung sama fisika juga sih, karena hubungannya sama peluruhan zat kan. Yaitu lebih ke fisika sih, di bab fisika inti tuh kemarin baru bahas itu juga. Oke, ini ya soal ini ya sekarang ya. Kayak gini. Tentukan pH larutan NH4 2 kali SO4 0,05 molar, KB-nya 1,8 10 pangkat min 5. Nah, ini dikali 2 apa enggak pas ngitung, bentar, ini ngitung H plus apa yang ngitung pahamin? H plus. H plus. Kenapa H plus? Karena asamnya yang kuat, basanya lemah. Asam kuat. Ya, betul sekali. Ini karena asamnya asam kuat, jadi kita ngitungnya H plus ya. Jadi akar dari KW per KA. Nah, ini ada molaritas. Molaritasnya dikali 2 apa enggak? Dikali. Karena itu NH4-nya 2 kali kan. Jadi nanti akar dari Per KB nggak sih, Kak? Iya per KB. Salah. Per KB. 10 pangkat min 14 per 1,8 10 pangkat min 5 kali molaritasnya 0,05. Nah, ini harus dikali 2 gitu. Jadinya ini kan jadi 0,1 ya. 0,1 berarti 10 pangkat min 15 per 1,8 10 pangkat min 5 ya kan. Ya kalkulator aja ya. Nah, itu kira-kira 5,13 hanya gitu. Kalau nggak pakai kalkulator gini, akar dari 10 pangkat min 10 dibagi 1,8 kan, atau 10 pangkat min 5 dibagi akar dari 1,8. Ini mah masih itu ya, udah pH ya, sorry. Ini pH-nya. Nah, ini kan H plusnya, nah itu kan. Jadi nanti pH-nya min log 10 pangkat min 5 per akar 1,8, pH-nya jadi 5 dikurangi log akar 1,8 gitu kan. Bentar. Karena kan kalian nggak boleh pakai kalkulator kan. 5 dikurangi log 1 per akar 1,8. Nah, jadi pH-nya 5 ditambah log
akar 1,8 atau pH-nya 5 ditambah setengah log 1,8. Ini jawabannya kalau pakai masih dalam bentuk log. Coba 5 tambah setengah log 1,8. Nah, sama kan? Hasil akhirnya 5,127 atau 5,13. Itu. Ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau nanya itu dari min log 1/akar 1,8 bisa jadi plus log. Itu gimana, Kak? Ini tuh dari, kan ini ada yang ini dulu ya. Itu kan sama aja dengan log akar 1,8 dipangkatin min 1 kan. Nah, kalau di logaritma kan log A pangkat N itu sama dengan N kali log A. Jadi pangkatnya tuh taruh ke depan gitu. Nah, ini pun pangkatnya taruh ke depan. Jadi min log akar 1,8. Tapi kan di depan ada tanda negatif tuh. Jadi min ketemu min tuh. Itu 5 min log akar 1,8. Makanya jadinya 5 plus akar log 1,8 gitu. 5 plus log akar 1,8. Terus kalau dipangkat akar itu kan pangkat setengah. Akar A itu kan pangkat setengah. Itu jadi 5 ditambah log 1,8 dipangkatin setengah. Itu atau 5 ditambah, nah pakai sifat yang tadi, pangkatnya turunin lagi ke depan. Setengah log 1,8 gitu. Makanya hasil akhirnya itu. Oke, makasih, Kak. Kak, kalau misalnya 2,4 terus mau diubah pangkat gimana? Apa tuh misalnya untuk soalnya? Oh, maksudnya diketahuinya TH 2,4 terus minta H plusnya berapa gitu kan? Misalnya pH-nya 2,4. Terus berapa H plusnya? H plusnya langsung gini aja. Kan kalau pH-nya, bentar, jangan dari situ. Kalau H plusnya 10 pangkat min 5 kan pH-nya kan. Nah, kalau pH-nya 2,4 ya H plusnya 10 pangkat min 2,4 aja gitu. Dan berapa ini nilainya ya harus pakai kalkulator gitu. Karena kan 10 dipangkatin bilangannya nggak bulat gitu. Ya tulis apa adanya aja 10 pangkat min 2,4. Gitu bukan maksud pertanyaannya karena iya kayak gitu. Jadi ya harus pakai kalkulator sih karena ini bukan bilangan bulat ini. 10 kan 10 pangkat 2 minus 2,4 kan bukan bilangan bukan pangkatnya tuh bukan bilangan bulat tuh. Jadinya H plusnya 0,00398 itu nggak bulat kan atau sekitar 4 ya 0,00 gitu deh ini gitu. Oke, nah kalau misalnya hitungannya bukan hitungan yang diketahuinya sudah berupa garam ya udah langsung pakai rumusnya aja ya, maksudnya nggak usah kebanyakan overthinking apa ya, pakai aja rumusnya kayak gitu. Intinya ngitungnya tuh kayak gitu. Dasarnya mau nyari H plus atau OH min dilihat dulu dari si garamnya itu berasal dari asam dan basanya seperti apa gitu ya. Kayak gitu udah paham kan? Udah paham belum yang itunya? Kalau yang cuman sebatas nyari pH atau pOH. Paham, Kak. Oke, paham ya? Jadi kalau udah diketahui misalnya bentuk soalnya kayak nomor 4 nih. Ini kan NaCl, NaCN udah bentuk garamnya. Ya udah pakai rumusnya aja gitu. Cuman ini dimintanya lain lagi ya. Atau misalnya yang kayak nomor 3 sama 4 sama aja deh. Bentar, cari soalnya dulu. Nah, kayak gini. Ini kan udah berbentuk garam nih semuanya. Berbentuk garam semua kan. Nah, langsung pakai aja rumusnya kayak gitu. Hitungnya kayak tadi. Nah, dulu kan. Oh, hamin dulu apa hapus dulu. Karena kan tergantung sama jenis garamnya kayak gimana. Nah,
aku tuh mau bahas, kenapa aku bilang itu mau skip langsung ke yang bentuk soal yang ini. Nah, kayak gini. Kalau ini kan kita mencampurkan asam sama basa kan, terus kita diminta pH setelah dicampur gimana gitu kan. Nah, kalau kayak gini harus di reaksiin dulu, karena nanti kalau udah kalian belajar tentang buffer, tentang larutan penyangga, itu bisa bikin bingung tuh, karena itu mirip-mirip nyampurin asam sama basa, terus ini mau pakai rumus hidrolisis apa rumus penyangga ya gitu. Nah, itu harus kita lihat dulu si hasil reaksinya seperti apa gitu. Nah, ini ada NH4OH dengan HCl direaksikan. Nah, hasilnya apa? Kayak tadi ya, ini dipecah jadi NH4 plus sama OH min, sama ini dipecah jadi H plus sama Cl min. Nah, terus pasangannya tukeran gantian. Jadi NH4Cl dan H2O. Nah, gitu. Terus dari sini kita bikin hitungannya, mula-mula bereaksi sama sisa. Terus kita juga perlu ngitung dari yang di sininya diketahuinya seperti apa. Nah, ini yang pertama ini dulu. Kita ngitung mol NH4OH-nya. Yaitu volumenya dikalikan dengan molaritasnya, 100 dikali 0,1, 10 milimol. Terus kita juga ngitung molaritas, bukan molaritas, mol HCl, molaritas kali volumenya. 50 kali 0,2, 10 juga, 10 milimol. Nah, terus dilihat di sini, dimasukin ke sini. Mula-mula sama-sama ada 10 milimol. Terus di NH4Cl sama H2O masih belum ada. Yang bereaksi adalah ngikutin koefisien reaksi yang ada di atas. Di sini 1:1. Jadi ini bereaksi 10. Dan yang terbentuk juga ngikutin koefisien reaksi 1:1 juga. Berarti ini terbentuk 10 dan 10. Berarti basa lemahnya habis, asam kuatnya habis, terbentuk 10 milimol NH4Cl gitu. Nah, berarti sekarang dalam larutan hanya ada garam si NH4Cl ini aja. Jadi, molaritas NH4Cl-nya adalah molnya dibagi dengan volume totalnya. Molnya dia kan 10 tuh, 10 milimol per volume total. Di sini ada volumenya, totalin. Karena sekarang larutannya tuh udah dicampurkan, udah nyampur antara 100 mili NH4OH sama 50 mili HCl. Berarti kan volume larutannya semua adalah 150. Jadi per 150 atau 1/15 molar. Nah, baru terus hitung H plus. Akar dari KW per KB kali molaritasnya. Akar dari 10⁻14 dibagi KB-nya, bentar ini nge-freeze. 1,8 kali 10⁻⁻15. 8, 10⁻⁻15 kali 1/15 molaritasnya. Jadi H plusnya adalah, kalkulator aja. Ini H plusnya 6,1 lah ya. 6,1, 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nanti min log tuh, atau pH-nya 6 min log 6,1. Atau pH-nya sekitar 5,2an. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kak, yang 5,2 itu bisa dijelasin cara itu?
Itu pakai kalkulator. Kalau kalian nggak pakai kalkulator, selesai sampai sini aja. 6 min log 6. Coba nih ya, 6 dikurangi log 6,1. Tuh, sama kan? 5,2-an. Atau kalau nggak pakai kalkulator, berarti dari sini ya, dari bagian sini ya. Bentar. Kalau nggak pakai kalkulator tuh gini. Oh, ini kan pH setelah dicampur ya. pH sebelum dicampur mah dihitung kayak pH biasa asam basa aja. Yang kayak kemarin kalau asam kuat ya langsung valensi kali molaritas, nyari H plusnya atau nyari OH minnya. Kalau basa kuat ya valensi kali molaritas basanya. Kayak gitu aja, biasa aja kalau sebelum dan sesudahnya. Tuh, sebelum dan sesudah, sebelum dicampur. Kalau setelah ini yang kita hitung adalah pH setelah pencampuran ya. Nah, aku mau jelasin ke bagian yang ini kan, bagian mencari akar dari itu, terus tanpa kalkulator gitu kan. Nah, ini akar dari 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1,8 kali 15 itu berapa? Males motretnya. 8 kali 15 itu 27. Oke. Jadi 1/27 kali 10 pangkat min 5. Ini 5 ya, bukan min 15. Min 5. Jadi ini sama dengan akar dari 10 pangkat. Ini aku bikin jadi 2,7 aja. Ini udah 10 pangkat min 14 per 2,7, 10 pangkat min 4. Gitu kan. Jadinya akar dari 10 pangkat min 10 dibagi 2,7. Itu nanti pas atau jadinya 10 pangkat min 5 diakarin kan per akar 2,7. Nah, terus hitung pH-nya min log 10 pangkat min 5 dibagi akar 2,7. Kayak tadi tuh yang di atas tuh yang ini nih. Nah, kayak gini nih, persis kayak gini. Kayak gini pakai aturan sifat-sifat logaritma. Nah, ini. Jadi yang 10 pangkat min 5-nya dulu jadi 5 kan. Dikurangi log 1 per akar 2,7. Jadi pH-nya 5 ditambah log akar 2,7 atau pH-nya 5 ditambah setengah log 2,7 gitu. 5 tambah setengah log 2,7. Tuh, sama kan? Kayak gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya dong, pH yang sebelum campuran itu pH-nya masing-masing NH4OH sendiri sama HCl sendiri atau pH-nya tuh dari dua-duanya ditambah? Masing-masing dong. Masing-masing, nggak ditambah. Masing-masing. Sendiri-sendiri, dihitung sendiri. NH4OH-nya sendiri, HCl-nya sendiri. Udah, jangan ditambahin. Ya, makasih, Kak. Oke. Adakah pertanyaan untuk model soal yang begini? Kak, saya nggak tahu cara nentuin pH yang untuk sesudah sama yang sebelum sama yang sesudah gitu, Kak. Kayak bingung gitu, Kak. Udah belajar tentang alatan asam basa kan? Sudah. Iya, pakai rumus yang di asam basa. Nah, ini kayak gini. Pakai rumus yang di asam basanya aja langsung. Dihitung masing-masing. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Pakai itu aja pH sebelumnya kan. Kalau pH sebelum pakai yang larutan asam basa kemarin. Kalau pH setelah dicampur, kalau pH setelah dicampur kayak gini. Ini yang dihitung adalah pH setelah pencampuran gitu. Contoh soal yang kayak gitu lagi. Bentar. Ini hapus dulu deh. Ini ya nomor 3-nya tuh. Nih. HBr asam kuat ya. Jadi ini nanti bersifat asam garamnya nomor 3 ini. Jadi kita bikin reaksi antara NH4OH dengan HBr dengan cara
kayak tadi dipecah dulu terus tukeran pasangan, nanti jadinya NH4Br ditambah H2O. Itu terus kita bikin kayak gini. Nah, kita hitung masing-masing mol si NH4OH sama mol HBr-nya. Karena ini informasinya ada volume sama molaritas kan. Volume sama molaritas tuh. Kaliin aja 200 kali 0,5 yang NH4OH-nya. Jadi 100 milimol kan. Terus yang HBr-nya 250 kali 0,4. Jadi sama 100 juga. Gitu. Terus ditaruh di sini. 100 sama 100. Ingat persamaan reaksinya harus setara ya, karena ini udah setara ya udah berarti kan. Ini belum ada si NH4Br sama H2O-nya di mol belum ada. Terus yang bereaksi harus mengikuti koefisien reaksi yang ada di atas 1 1 1 1. Jadi di bawah yang di bagian R itu 100 100 100 100. Ini berkurang. Jadi pas reaksi selesai di sini habis, sama-sama habis, terus di ruas kanannya ada terbentuk 100 NH4Br sama 100 milimol air. Selanjutnya ngitung berapa molaritas NH4Br yang terbentuk, yaitu molnya si 100 ini dibagi volume total. Volume total tuh yang ini tadi, ini kan volumenya. Tuh, berarti volume totalnya 450 atau 5/9 ya. Bagi 5/9 bagi 5 tuh 2/9 molar. Nah, terus ngitung H plus akar dari KW per KB kalikan dengan molaritas. Karena ini valensi 1 ya udah kan langsung aja. Akar dari 10 pangkat min 14 per KB-nya 1,8 10 pangkat min 5. 1,8 10 pangkat min 5 kali 2/9. Tuh, ke atas ya. Jadi H plusnya sama dengan akar 10 pangkat min 14. Ini jadiin 18 yang bawah. Terus 10 pangkat min 5-nya jadiin min 6 kali 2/9. Nah, itu. Nah, terus ini 2 sama 18 kan bisa dijelaskan. Jadi 2. Itu. Jadinya akar Jadi dari 9 bukan Kak? Iya. Ya Allah, skip amat sih. Jadi akar dari 10 pangkat min 8 ya. Min 8/81 kan. Jadi 10 pangkat min 4 nya adalah min log 10 pangkat min 4 dibagi 9 atau 4 plus min log 1/9 atau pH-nya 4 ditambah log 9. Begitu. Adakah pertanyaan? Kak, yang akar dari 10 pangkat min 14 kali 2/18 kali 10 pangkat min 6/9 bisa diulang nggak? Soalnya masih belum. Yang bagian ini, itu kan aku cuma nyalin itu doang kan. Itu sama kan. Nah, tinggal bagian ini kan. Ini kan sama aja 1,8 kali 10 pangkat min 5 itu jadiin 18 dibagi 10 kan. Sama aja kan. 10 pangkat min 5. Ya kan? Terus yang 10 pangkat min 5-nya dibagi 10 ya 18 10 pangkat min 6 gitu. Ngerti nggak sih? Iya, Kak. Udah. Makasih, Kak. Gitu. Ada ini ya, kita coba lihat soal nomor 28.
Berikut ini campuran yang menghasilkan garam terhidrolisis yang bersifat basa. Kita harus lihat mana nih yang punya basa kuat. Kalau enggak itu dulu. Jadi kita bisa eliminasi bagian E sama D nih salah karena basanya kan basa lemah kan. Nggak ada informasi KA dan KB. Jadi kita bisa anggap bahwa KA-nya sama dengan KB-nya gitu. Nah, terus di yang pilihan ABC-nya ada KOH, NaOH, sama KOH. Itu basa kuat semua kan. Nah, terus dilihat lagi bagian asamnya. Karena mau bersifat basa berarti asamnya harus asam lemah. Jadi kita bisa eliminasi langsung bagian B sama C. Karena itu asamnya asam kuat gitu. Jadi jawabannya yang A. Meskipun sebenarnya kita harus ngecek jumlah molnya sama apa enggak. Ini kebetulan sama sih. Ini molnya kan 50 kali 0,4, 20 ya. 20 milimol. Terus yang CH3COH-nya 40 kali 0,5 juga 20 milimol. Gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau yang nomor 29 ini udah masuk ke buffer ya, jadi nggak aku bahas. Ini udah masuk penyangga sebenarnya. Nah, kan buffer. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, kalau bukan harus sama sih, kalau valensinya sama-sama satu, harus sama. Jadi kalau ada valensinya bisa terjadi, jadi pakai konsep hidrolisis, itu kalau A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. Gitu. Kalau tadi kan valensinya sama-sama satu kan, A-nya satu, B-nya satu. Terus molaritasnya masing-masing diketahui. Gitu. Ini hidrolisis. Cara ngebedain soal itu hidrolisis atau larutan penyangga gimana? Intinya, kalau di hidrolisis itu hanya ada garamnya aja. Nggak boleh ada yang entah itu basanya kuatnya masih ada sisa atau asam lemahnya masih ada sisa. Nggak boleh ada yang sisa aja pokoknya. Kayak gini. Nah, ini nggak ada yang bersisa kan di sini kan. Nah, ini pakai hidrolisis. Ini juga, ini nggak ada sisa, ini pakai hidrolisis. Kalau salah satu ada sisa, nggak bisa pakai hidrolisis, itu dulu. Terus, bentar, di sini aja deh. Sisanya siapa nih? Apakah si NH4OH-nya atau HCl-nya gitu kan? Kalau yang sisanya HCl, yang kuatnya yang bersisa, kita hitungnya pakai larutan asam basa biasa. Hitung aja berapa tuh sisa mol HCl-nya, terus cari molaritasnya yang baru, dibagi dengan volume total, kayak tadi gini. Ini ada volume total. Nah, itu baru kemudian dihitung pH-nya, H plusnya kemudian pH-nya. Tapi kalau yang bersisa si lemahnya, berarti pakai konsepnya konsep buffer. Itu. Misalnya yang di sini yang bersisa si merah nih, si NH4OH-nya yang sisa, yang nyisa dia. Nah, itu pakai buffer, pakai rumusnya rumus buffer gitu. Nah, kalau yang tadi di soal yang ini 29, kenapa aku bilang ini larutannya ini udah masuk ke buffer, karena di sini lihat deh bagian ininya nih. NH3 itu kan basa kan. Basa dicampur ke garam. Kalau hidrolisis kan hanya ada garamnya aja. Nggak boleh ada yang lain-lainnya lagi. Gitu. Nah, ini udah buffer berarti. Karena udah dicampur lagi sama NH3, ada basa lemahnya di situ. Gitu. Paham nggak? Oke, model soal yang lainnya. Yang ini, nomor 3. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan 6,3 gram natrium sulfit agar larutan yang terbentuk punya pH 10? Ka-nya diketahui dan Mr-nya diketahui. Ini ada pH, berarti kita ngitungnya mulai dari pH dulu, mundur ya. pH-nya 10, berarti dia bersifat basa kan, berarti ada pOH dulu. pOH-nya 4. Karena jumlah pH sama pOH harus 14, jadi pOH-nya 4. Terus dari situ nyari OH-. OH-nya otomatis 10 pangkat min 4. Terus dari OH- nyari molaritas. Karena ini garam terhidrolisis, pakai rumusnya rumus hidrolisis. Akar dari KW per KA kali molaritas. 10 pangkat min 4.
Jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 7. 1 kali 10 pangkat min 7 kali molaritas sama dengan 10 pangkat min 8. Karena ini dua ruas dikuadratkan. Jadi molaritasnya 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 7. Karena yang ini hasilnya 10 pangkat min 7 kan. Jadi molaritasnya 10 pangkat, enggak, 10 dibagi dong, sorry. Dibagi 10 pangkat min 7. Jadi molaritasnya 0,1. Nah, selanjutnya hitung berapa yang mesti dilarutkan. Itu pakai rumus molaritas sama dengan massanya per mr kali 1000 per volume larutan. Tuh, jadi 0,1 sama dengan massanya yang ditanya, mr-nya 126 dikali 1000 per volume air yang, salah. Volume airnya yang ditanya. Masanya diketahui 6,3 gram. Tuh. Nanti ini jadinya volumenya 6,300 dibagi 12,6. Ya. 500 ya, 500 mili. 6.300 bagi 12,6 ya. 500 mililiter. Itu. Ada yang mau ditanya nggak? Kak, itu yang molaritas 0,1 itu molaritas punya Na2SO3, Kak? Iya, Na2SO3-nya. Oh iya, Kak. Apa sih? Karena kan di sini garamnya garam natrium sulfit kan. Jadi ya gitu. Natrium sulfit tuh garam basa kah? Iya. Karena dari NaOH, dari natrium hidroksida basa kuat sama asam sulfit. Kalau asam sulfit tuh lemah. Yang kuatnya tuh asam sulfat H2SO4. Ini ya asam sulfit. SO-nya SO3. Kamu nanya yang 1000 itu emang dari rumus ya? Iya, dari rumusnya begitu. 1000 per volume. Volumenya dalam satuan mililiter ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Kak, tapi yang molar itu yang 0,1 punya Na plus itu nggak sih, Kak, yang kationnya bisa juga ya, Kak? Enggak dong, enggak. Karena Bukan ini yang anion ya, Kak? Iya, ini yang anionnya. Karena kan ini garamnya garam basa kan. Jadi molaritasnya molaritas anion. Anionnya itu si SO3 2-. Nah, di sini kan SO3-nya nggak dikali 2 kan. Ya nggak, ya nggak. Jadi ini tuh molaritas SO3 2-. Nah, molaritas SO3 2- itu ya sama aja dengan molaritas si Na2SO3-nya. Kamu nanya yang POH 4 dari mana? Dari mana coba? Ada yang bisa bantu jawab? Dari 14 kurang 10. Iya benar, 14 kurang 10. Karena POH tambah pH sama dengan 14 ya. Jadi kalau pH-nya 10 ya berarti POH-nya 4. Rumus molar sama mol itu samakah? Molar sama mol tuh beda. Mol itu menyatakan jumlah zatnya. Kalau molar itu menyatakan konsentrasi. Jadi rumus molaritas itu mol dibagi. Nah, kalau molnya itu sendiri, itu masanya dibagi massa molekul relatif, dibagi MR.
Nah, volume itu kan volume larutannya kan dalam satuan liter. Kalau kayak gini nih pakai rumus ini volumenya dalam satuan liter. Nah, kalau dalam satuan liter kan kita perlu mengubah, kalau misalnya diketahui volume larutannya itu dalam satuan mili, itu kan harus diubah dulu ke mililiter, ke liter kan. Makanya nanti rumus molaritasnya jadi ini ada mol, ini ada mol kan, nah ini kan molnya, ini kan. Jadi massa per mr dibagi volume, 1 per volume. Tapi karena volumenya dalam satuan mililiter, ini biasanya kan dikasihnya dalam satuan mililiter. Kalau dalam mililiter kan harus dibagi 1000 kan untuk jadi liter. Jadi massa dibagi mr dikali 1 per yang mililiter tadi dibagi dengan X yang mililiter dibagi dengan 1 liter itu 1000 mililiter. Makanya jadi massa per mr dikali 1000 per X mililiter tadi. Itu makanya jadinya massa per mr kali 1000 per X. X itu volumenya gitu. Ya enggak? Jadi antara mol sama molar itu beda. Oke, Kak. Terima kasih. Kalau 10 pangkat min 8 dari mana? Dikuadratin. Ini kan lihat ada akar kan ini kan. Jadi yang 10 pangkat min 4 ini dikuadratin ke sini. Supaya akarnya hilang. Gitu. Supaya sebelah kiri akarnya hilang, semua ruas dikuadratin. 10 pangkat 4 dikuadratin. Jadi 10 pangkat min 8. Begitu. Kalian mau nyoba nggak? Nih nomor 1, 2, atau 3 coba. Nomor berapa? Nyoba nomor berapa? Kalian yang nyoba tapi. Aku mau nomor 1 deh, Kak. Oke, boleh. Coba ya, semua coba nomor 1 nih. Ini ada asam lemah CH3COH dicampur dengan NaOH basa kuat, berapa pH campurannya. Nah, kayak tadi caranya. Direaksikan dulu, cari mol masing-masing. Kalian periksa ini beneran habis nggak dua-duanya gitu. Kalau beneran habis dua-duanya, cari itunya. Atau nggak perlu di reaksiin juga sebenarnya bisa sih pakai yang tadi mana ya. Nah ini kalian cek ini sama nggak. Kalau sama berarti hidrolisis. Tuh valensi kali molaritas kali volume. Berarti pakai hidrolisis kalau sama. Kalau enggak ya berarti kita skip dulu karena bukan hidrolisis kan. Oke, kalian coba ya. Kak, aku ngitung dapat pH-nya 8 plus log 5. Oke, masuk akal sih. Karena kan ini garamnya nanti garam basa kan. Karena kan basanya basa kuat tuh. Ya kan, pH-nya di atas 7. Oke. Yang lain gimana? Ada yang dapat sama nggak? Ada yang udah dapat lagi nggak? Sama 10 ya. 10 milimol, 10 milimol. Ya, habis ya. Ini jadinya jadi hidrolisis pakai rumusnya. Nyari molaritas si CH3COONA-nya dulu. 10 milimol dibagi volume totalnya 200 mili. Jadi Aku dapatnya 8 plus log 5, Kak. oke, sama berarti sama yang tadi. Coba ya, ini berarti berapa nih?
Terus 10 dibagi 100. 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi K lagi. OH min akar dari 10 pangkat min 14 dibagi dengan KA-nya 2, 10 pangkat min 5 kali 5, 10 pangkat min 2 ya. Berarti OH minnya 10 pangkat min 14 min 2 min 16 tambah 5 min 11. Min 11 dibagi dikali 2,5. Jadi 5 salah 25. 10 pangkat min 12. Jadi ini tuh 6 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi pOH-nya 6 dikurangi log 5, ya pH-nya 8 ditambah log 5. Benar. Yang bingung nggak? Kak, boleh nanya soal nomor 2 nggak? NH4OH NH4OH itu kan basa lemah, HBr itu asam kuat. Nah, itu seharusnya diketahuinya KB nggak sih, Kak? Bukan Ka? Oh iya, harusnya KB kali itu maksudnya. 10 pangkat min 5. Kayaknya KB sih harusnya. Nomor 2-nya saya dapatnya 6 min log 5. Nah, coba yang lain benar nggak? Coba kalian periksa deh. 6 dikurangi log 5 benar nggak? Coba yang lain. Makasih ya Zakia udah bantuin jawab. Benar. 200 itu dari volume total karena kan tadi nyampurinnya 100 mili asam cuka sama 100 mili NaOH kan. Nah, berarti totalnya volumenya jadi 200. Terus 2,5 ya benar dari 5 dibagi 2 nih ada 5 kan. 5 dibagi 2. Oke, thank you Zakia udah bantuin jawab. Ada polisi komen nih berarti. Makasih udah bantuin jawab. Kak mau nanya yang kan itu pOH-nya 6 kurang log 5. Itu pH-nya jadi 8 tambah log 5 gimana? Dari sini nih. Tadi pH ditambah pOH berapa? 14. 14. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi pOH kan? Itu kan, jadi 14 dikurangi 6 kurangi log 5. Atau 14 dikurangi 6 ditambah log 5. Atau 8 ditambah log 5. Gitu. Ya, oke Kak. Makasih Kak. Ya. Ada yang udah dapat nomor 2-nya? Nih. Benar nggak? pH-nya 6 dikurangi log 5. Sama. Nah, 2 sama katanya. Oke, coba ya. Udah ada 2 orang nih yang jawab. Bentar. Jadi ada NH4OH sama HBr. Hasilnya NH4Br sama H2O. Terus yang direaksikan ada NH4OH-nya 100 dikali 0,05 kan 5 ya, 5 milimol. Terus si HBr-nya sama 5 milimol juga. Ini belum ada. Ini kurangi 5, kurangi 5, 5, 5. Jadi habis ini 5 sama 5. Jadi molaritas si NH4Br-nya 5 dibagi 200 karena volumenya sekarang jadi 200 ml. Atau 5 bagi 200 2,5 10 pangkat min 2. Nanti H plus ya ngitungnya ya, H plus akar dari 10 pangkat min 14 dibagi KB ya itu harusnya 10 pangkat min 5
kali 2,5 10 pangkat min 2. Jadi H plusnya akar dari 2 setengah 10 pangkat min 11. Nah, supaya bisa diakarin, jadiin 25 10 pangkat min 12. Jadi H plusnya 5 10 pangkat min 6. Berarti benar pH-nya 6 dikurangi log 5. Itu untuk nomor 2. Ada pertanyaan nggak? Kalau nomor 3-nya gimana tuh? Coba kalian yang coba deh. Kak mau tanya yang nomor 2. Itu kan yang 10 pangkat min 11 dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Dikali 10 pangkat min 2. Oh, jadi langsung kali. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kan jadi 10 pangkat min 9. Min 9. 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 11. Oh, makasih. Yuk. Oke. Yang lain gimana nih? Nomor 3 udah dapat belum? Kak, kalium asetat tuh apa ya? Ini CH3COOK, kalium asetat. Oke, makasih Kak. Iya. Maksudnya nyari molaritas yang 10 bukan? Enggak, nih pertanyaannya ini nih. Kalium asetat yang terlarut dalam ini adalah berapa gram gitu. Berarti diminta berapa massa kalium asetatnya gitu. Ada yang udah dapat? Ada belum? Yang udah dapat? Bingung? Ada yang bingung? Oke, kalau bingung langsung bahas aja. Sebanyak 10 ml kalium asetat MR-nya 98 punya pH 8 ditambah log 5. Jadi kita ngitungnya mulai dari pH. pH-nya 8 ditambah log 5. Berarti POH-nya tuh 6 dikurangi log 5. Dari mana? Dari tadi hubungan pH sama POH kalau dijumlah harus 14 ya. Jadi pH-nya ini 6 dikurangi log 5. Jadi ada OH min yang sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 gitu. Selanjutnya OH min ini kita pakai rumus hidrolisis garam. Akar dari KW per KA kali M. Ini nilainya harus 5 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Terus masukkan angkanya. 11 dibagi KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kalikan dengan molaritas. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Terus kedua ruas dipangkatkan 2. Jadi ketika dikuadratin, tanda akarnya kan hilang ya. Terus yang di dalam tanda akar ini jadinya 1/2 10 pangkat min 9 kali M. Nah, yang di ruas kanan dikuadratin karena kita menguadratkannya harus dua-duanya. Di 25 kali 10 pangkat min 16. Tuh. Jadi Min 12, Kak. min 12 ya, sorry. Min 12. Jadi M-nya 2 kali 25 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 9. Terus 50 kali 10 pangkat min 3. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ini molaritas ya. Terus di rumus molaritas tadi M sama dengan massa per MR dikali 1000 per volume. Nah, yang ditanyakan kan berapa yang terlarut dalam 100 ml. Berarti volumenya 100 ml tuh. Jadi si 5 kali 10 pangkat min 2 ini sama dengan massa yang ditanyakan per MR-nya dikasih 98. Tadi udah dicek juga ya, benar 98. Dikali 1000 dibagi volumenya 100 ml.
Jadi masanya 5 kali 10 pangkat min 2, ini 10 kan. Dikali 98 dibagi 10. Tuh. Yang di atas 5 kali 98, 490. Kali 10 pangkat min 2 dibagi 10. Ini coret kan. Jadi 0,49 dalam satuan gram. Fadila dapatnya 490 kali 10 pangkat min 3, sama aja. Karena kan 490 kali 10 pangkat min 3, sama aja dengan 490 dibagi 1000. Jadi 0,49. Emang suaranya kecil kali kan suaranya? Di aku jelas sih, Kak. Enggak, Kak, jelas aja. Tuh, Kira masih bingung gak Kira? Kak, berarti yang 10 mili itu nggak kepake ya? Enggak, karena kan pertanyaan akhirnya 100 mili. Kecuali kalau masih pakai berapa, misalnya pertanyaan gini, sebanyak 10 mili larutan kalium asetat, lalalala. Terus pertanyaannya kalium asetat yang terlarut dalam larutan tersebut adalah, berarti kan yang maksudnya 10 ml itu kan, tapi kan ini kan kemudian ditambahin dalam 100 ml larutan. Ya, jadi yang 10 ml di awal nggak kepake. Oke, makasih, Kak. 5 kali 10 pangkat min 2 dari mana? Ini. 50 tuh kan 5 kali 10. Kali 10 pangkat min 3. Nah, ini digabungin 10 dikali 10 pangkat min 3. Berapa? 10 pangkat min 2. Kalian mau nyoba nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 ya asam lemah basa lemah. Nomor 2 sama sih asam lemah basa lemah, cuman model soalnya agak beda. Kalian mau nyoba yang nomor 1 apa 2? Kalian nyoba sendiri maksudnya ya, nyoba dulu. Ini suara aku nggak hilang kan? Ada kok, Kak. Emang lagi bingung aja. Lagi bingung. Kenapa bingung mau nyoba yang mana? Atau bingung soalnya maksudnya apa? Aku mau hitung nomor 1 tapi nggak ada volume, jadi bingung. Dengan volume yang sama kan? Artinya kalau volumenya sama, jadi gini, kan ini volumenya sama nih, kita ngerjain kayak biasa dulu kan, direaksiin biasa NH4OH tambah HCN. Jadi NH4CN ditambah H2O kan. Terus ini molaritasnya sama-sama 0,1. Terus volumenya sama. Anggap aja volumenya A gitu misalnya. Berarti kan molnya 0,1 A sama 0,1 A. Terus begini kan 0,1 A. Terus habis di sini 0,1 A, 0,1 A. Jadi 0,1 A, 0,1 A. Nah, yang terbentuk adalah NH4CN sebanyak 0,1 A milimol. Mol aja. Mol dalam larutan yang sekarang volumenya sudah menjadi A ditambah A gitu. 0,1 A dibagi A ditambah A gitu, paham nggak? Karena kan volumenya tadi nyampur yang volumenya A liter dengan A liter gitu. Jadi 0,1 A dibagi 2 A atau NH4CN-nya menjadi 0,05 molar gitu. Oh iya, oke, Kak. Jadi kalau volume nggak diketahui, berhubung ini sama ya sama-samain aja. Kalau misalnya ada perbandingan gimana? Ya udah, misalnya perbandingannya yang asam banding basa, misalnya 2:3 gitu ya. Ya berarti misalin aja asamnya itu volumenya 2A, basanya 3A. Gitu. Nanti volume totalnya jadi 5A, kayak gitu.
Nah, selanjutnya bisa lanjutin kan? Coba dilanjutin deh. Sampai dapat pH larutannya. Ini nomor 1 sama-sama lemah ya Kak, berarti nggak usah pakai itu dong. Oh iya bener. Ngapain pakai itu? Langsung aja ya. Iya baru nggak saya juga. Iya aku juga baru nggak. Iya benar-benar. Ini NH4OH-nya kan basa lemah, HCN kan basa lemah, ya kan? Jadi langsung aja ngitung H plus aja langsung. H plusnya akar dari KW per KB kalikan KA gitu. Akar dari 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya 10 pangkat min 5, KA-nya 10 pangkat min 4. Berarti H plusnya min 8 dibagi 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 13. 10 pangkat min 6,5, jadi pH-nya 6,5. Ya, benar Fadila, benar 6,5. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau nanya Kak. Kadang aku bingung nentuin faktor rumus yang mana. Nah, itu cara gampangnya gimana? Bingung nentuin mau pakai H plus apa OH min gitu. Gitu. Mau pakai yang mana antara dua ini? Kapan pakai H plus, kapan pakai OH min? Tadi ulang lagi. Ini Kalian lihat si garamnya itu anion kationnya berasal dari siapa? Kalau berasalnya dari misalnya gini, punya garam NH4Cl. Ini ngitungnya hitung H plus apa OH min? Aku nanya itu dulu. H plus. Nah, kenapa tahu ngitungnya H plus? Karena ini garam si NH4Cl ini kan ada 2 ion nih di sini. Nah, itu kan. NH4 tuh lemah, basa lemah. Cl itu asam kuat. Nah, yang kuat itu yang dihitung asamnya, berarti H plusnya yang dihitung. Berarti pakai rumusnya rumus H plusnya. Akar KW per KB kali molaritas. Gitu. Nah, taunya kuat sama lemah gimana? Balik lagi ke sini. Yang di tas kemarin belajar asam larutan asam basa, kalian hafalin lagi. Asam kuat siapa aja, asam lemah siapa aja, basa kuat siapa aja, dan basa lemah siapa aja. Jadi kalian bisa tahu ini bakal pakai yang mana rumusnya dari antara 3 itu. Gitu. Udah jelas belum kalau itu? Oke. Nah, satu lagi ya, yang ini nomor 2. Kalau ini kan asam lemah basa lemah kan, si amonia basa lemah, asam formiat juga basa lemah. Jadi yang A nyari pH-nya langsung dari H plus akar dari KW per KB kali KA, langsung itu. Akar dari 10 pangkat min 14 kali dibagi KB-nya. Oh, belum ada ya KB sama KA-nya ya? Ya. Sorry. Berarti nggak sini dulu. Jadi ini nyari dulu KA sama KB-nya masing-masing. Untuk yang NH3 dulu. Dia pH-nya 11 ditambah log 2. Berarti POH-nya 3 dikurang log 2. Jadi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Terus ini akar dari OH-nya KB kali molaritas kan. Kali 10 pangkat min 3. Jadi KB-nya kali molaritas 0,25 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi KB-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,25. Atau KB-nya 16 kali 10 pangkat min 6. Itu yang NH3.
Terus hitung juga yang HCOOH-nya. Di HCOOH itu pH-nya 3 dikurang 6, molaritasnya 0,09. Jadi karena pH-nya 3-6, jadi H plusnya 6 kali 10 pangkat min 3. Terus pakai rumus akar dari Ka kali M sama dengan H plus kan 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, Ka kali molaritasnya 0,09 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6. Jadi Ka-nya 36 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,09. Atau 4/10 pangkat min 4. Tuh. Nah, udah nih dapat Ka sama Kb-nya. Nih, Ka sama Kb-nya. Terus hitung H plus dari situ. Kan udah dapat Ka-nya 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4 sama Kb-nya 16 10 pangkat min 6. Hitung H plus sama dengan akar dari KW per KB kali KA. Nya 10 pangkat min 14 dibagi 16 10 pangkat min 6 kali 4 10 pangkat min 4. Jadi berapa tuh? Min 14, min 4, min 18. 10 pangkat min 12 dibagi 4 ya. Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 2. Itu jadi pH-nya min log ini tuh sama aja dengan 5/10 pangkat min 7. Jadi sama aja dengan pH-nya 7 dikurangi log 5. Itu. Yang mau ditanyain nggak? Kalau akar di kimia hasilnya selalu positif tuh kenapa? Maksudnya gimana tuh, Ebi? Maksudnya akar di kimia hasilnya selalu positif yang mana ya? 5/10 pangkat min 7 dari mana? Ini ya. Ini tuh kan ada 10 pangkat min 6 dibagi 2 kan. 10 pangkat min 6 kan sama aja 10 kali 10 pangkat min 7. Sama aja kan. Dibagi 2. 10 bagi 2-nya 5. Pangkat min 7. Gitu. Kan kalau di matematika ada akar sesuatu hasilnya plus minus ya. Oke. Bedain. Kalian harus bedain antara akar dari 4 itu 2. X kuadrat sama dengan 4. X-nya akar dari 4. Plus minus akar dari 4. Atau X-nya plus 2. Atau X-nya min 2. Tapi kalau akar 4, itu 2. Gitu. Paham nggak? Kalau yang bawah nih, berapa dipangkatkan 2, hasilnya 4. Ya, bisa 2 dipangkatin 2 hasilnya 4, atau negatif 2 dipangkatin 2 hasilnya 4. Itu. Tapi kalau akar dari 4 itu pasti 2. Paham nggak? Paham, Kak. Kalau yang biru tuh berapa dipangkatin 2 sama dengan 4 gitu kan. Ada 2 kemungkinan, yang plus sama yang minus gitu. Ini ada derajat hidrolisis kan. Nah, derajat hidrolisis itu akar dari KH dibagi dengan 1 plus akar KH. Tuh, dengan KH-nya adalah KW per KA kali KB. Gitu. Ini pakai rumus yang ini. Udah deh. Tinggal kita hitung dulu KH-nya dari rumus yang KW dibagi KA kali KB, terus baru masukin ke rumus alfa. Kita punya KH dulu ya, hitung dulu. KW dibagi KA kali KB. Jadi KH-nya
10 pangkat min 14 dibagi 4, 10 pangkat min 4 kali 16, 10 pangkat min 6. KH-nya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 4 per 4 ke 16, 64. Ya, 64. Terus baru ngitung alfa. Kita derajat hidrolisisnya. Akar dari KH dibagi 1 ditambah akar dari KH. Akar dari KH di sini aja. 10 pangkat min 2 dibagi 8 kan. Itu 1 bagi 8. 0,00125. Itu akar KH-nya. Jadi nanti ini masuk ke situ aja. 0,00125 dibagi 1 ditambah 0,00125, 1,00125. Gitu. Ini 0,00125. Terus bukan persen kali 100. 0,125%. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Oke deh. Kalau nggak ada pertanyaan, berhubung udah malam juga, udah hampir udah lewat jam 9 malah. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya DWU-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa jadi lebih paham untuk soal-soal yang belum kebahas. Sorry karena terbatas juga kan waktunya. Tapi mudah-mudahan mencakup sih yang di ininya, di bahas di DWU ini. Nama aplikasi kalkulatornya apa? Apa ya ini ya? Kemarin tuh apa ya namanya ya? Lupa, bentar ya. Aku cari dulu ya. Jadi gitu deh kira-kira tentang hidrolisis garam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian jadi lebih paham. Makasih admin yang udah bantuin nge-record Zoom-nya. Mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat ganda. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Selamat berakhir pekan. Ini jadi malam-malam mingguan kita berfaedah banget ya. Oke, thank you semuanya. Selamat istirahat. Dadah.